saya pernah melakukan sidak. Menteri Tenaga Kerja juga saya lihat ada videonya, dia melakukan sidak juga. Saya lihat di video itu dia menemukan, ya, saya juga menemukan, gitu. Artinya keresahan masyarakat itu beralasan, gitu. Nah, kalau keresahan masyarakat itu beralasan, maka harusnya pemerintah memberikan jawaban resmi, ya. Harus ada data yang valid, data yang resmi. Jangan setiap lembaga mengirimkan data yang berbeda-beda, gitu. Nah, pertama misalnya itu soal daftar kedatangan. Kan setiap orang di Republik Indonesia ini datang dari garis pantai manapun dan dari lapangan terbang manapun di seluruh Indonesia, dia kan pasti dicatat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, Direktorat Jenderal Imigrasi harus memberikan data tentang sampai hari ini jumlah pendatang warga negara asing, terutama warga negara Tiongkok itu ada berapa banyak. Itu saya kira pasti ada angkanya dan terdata. Setelah dia terdata pendatangnya, lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa dari mereka yang merupakan tenaga kerja, ya kan? Sebab tenaga kerja juga didata di Direktorat Jenderal Imigrasi. Lalu berapa di antara mereka yang merupakan turis murni? Nah, karena turis murni itu kan ada batasannya, kalau tidak salah maksimal 1 bulan, ya kan? Nah, ini data-data ini perlu disampaikan dan tidak perlu berretorika dengan mengatakan warga negara kita yang jadi tenaga kerja di tempat lain lebih banyak. Itu bukan alasannya, karena yang membuat orang gelisah itu bukan sekedar soal tenaga kerjanya, ini legal atau tidak legal. Kalau legal, ya kan, apa dasar legalitasnya? Karena ada undang-undang yang mengatur spesifikasi dan kriteria tenaga kerja asing. Ya, pertama kita tidak menerima tenaga kerja asing pegawai rendahan, ya, buruh, itu tidak diterima karena dalam undang-undang yang diterima sebagai tenaga kerja itu adalah profesional yang memiliki keahlian khusus, dan keahlian ini pun oleh undang-undang diatur harus bisa diajarkan kepada orang lokal, gitu. Nah, dalam temuan saya waktu saya sidak di Banten ini, orang itu betul-betul tidak paham bahasa lain kecuali bahasa bahasa Cina, gitu loh. Nah, sehingga ini harus dijawab. Kalau banyak orang yang ditemukan, saya lihat juga di videonya Pak Hanif itu, Pak Menteri, juga dia ngajak ngomong orang-orang itu nggak bisa. Berarti ini adalah orang yang tidak memenuhi spesifikasi sebagai tenaga kerja yang disahkan dan dilegalkan boleh bekerja di Indonesia sebagai orang asing, gitu. Nah, tidak boleh ada kerjasama diam-diam, apalagi kalau private to private, seolah-olah kalau ada investasi lalu tenaga kerjanya boleh didatangkan secara ilegal, begitu tidak boleh. Ini negara ada hukumnya, negara ada aturannya, gitu loh. Ini yang saya minta, ya. Duduklah. Kenapa sih juru bicara presiden duduk, Menteri Tenaga Kerja, Dirjen Imigrasi, duduk bertiga hadapi media, lalu talk show tanya jawab. Ini lo datanya, titiknya di sini, di sini, di sini. Puaslah rakyat, jangan kegelisahan rakyat ini dibiarkan berkembang, gitu loh. Sebab ini bisa menjadi sumber-sumber disinformasi yang meresahkan, dan setiap keresahan itu berpotensi menjadi fungsi kerawanan atau kerawanan lebih lanjut. Ini harus di stop, ya. Tidak boleh membiarkan masyarakat gelisah. Saya kira itu. Ini karena lemahnya pengawasan imigrasi atau bebas visa nih, Bang? Pertanyaannya, saya ingin pemerintah datang ngobrol ke publik secara terbuka dulu, ya. Ini dulu yang kita mau dengar. Sebab kalau nanti sudah ada jawaban resmi, jawaban itu boleh menjadi bahan bagi Dewan untuk bertanya secara resmi. Sebab kita banyak menemukan angka-angka yang
berbeda yang dikeluarkan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Ya. Sekali lagi, pemerintah tidak boleh pakai ilmu perbandingan. Misalnya kemarin saya melihat katanya ada, oh tenaga kerja kita di luar negeri juga lebih banyak. Nggak boleh begitu. Ya, tenaga kerja kita itu datang dengan legal dan mendatangkan devisa buat negara ini. Jangan dibanding-bandingkan. Sementara hukum negara kita tidak memungkinkan tenaga kerja rendah itu bekerja di negara kita, sebab masyarakat kita yang belum bekerja masih banyak. Kan itu politik kenegaraan kita, jangan dibanding-bandingkan dengan negara lain dong. Saya kira itu. Bebas visa ini masih relevan nggak dipakai atau perlu dievaluasi? Sebenarnya gini ya, soal bebas visa itu begini. Teorinya dulu saya ingat itu memang konvensi tentang kebebasan bergerak dari satu negara ke negara lain. Ya. Dan memang itu adalah hak asasi manusia. Siapapun boleh datang ke satu negara asalkan dia memiliki prasyarat-prasyarat. Nah, visa bebas visa itu sebenarnya bukan bebas, dia bayar. Tapi bukan kemudian bebas visa terus orang itu bebas datang dan nggak balik-balik, itu nggak benar, ya kan? Tetap harus ada pendataan. Kan sekarang itu sistemnya, saya kebetulan ketua panja undang-undang imigrasi. Dalam undang-undang imigrasi, prinsip penggunaan elektronik data itu diletakkan dalam undang-undang. Ada pasalnya itu. Jadi kalau ada orang masuk di dalam data imigrasi tapi belum keluar sampai pada tanggal yang ditentukan, harusnya alert system di Direktorat Jenderal Imigrasi itu bunyi. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat mengetahui kalau ada orang yang datang sebagai turis dan belum balik ke negaranya. Itu pasti bunyi sistemnya. Dan saya sudah pernah melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Ini udah elektronik sifatnya, gitu loh. Nah, harusnya ini yang saya minta diklarifikasi, ya. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, bilang berapa, biar kita tahu. Supaya negara ketahuan, ngerti. Jangan keresahannya dibiarkan, negara nggak mau jawab, bahaya sekali, ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan polisi bebas visa yang salah, karena sistemnya sudah kita buat. Orang yang masuk ke negara kita ini bayar, dan itu alhamdulillah jadi uang masuk kita. Tapi orang cuma datang untuk wisata, ya wisata sebulan, jangan lebih. Kalau ada lebih, sistemnya bunyi. Bila perlu langsung bikin pengumuman, ini orang ini sudah melampaui batas, tolong dicari di mana dia, sehingga ditangkap. Ya. Bisa dikatakan nggak imigrasi lalai dalam hal ini karena ada alat sistem tadi. Yes, ini pokoknya saya minta ya Direktorat Jenderal Imigrasi jawab dulu ya, pertanyaan-pertanyaan dasarnya dijawab dulu. Jangan bikin orang gelisah. Oke? Pak Imigrasi kan bilang mereka tuh kekurangan SDM gitu untuk menindak para yang penting umumkan datanya dulu. Soal SDM belakangan. Kalau udah terlalu banyak pendatang liar di negara ini, tentara pun bisa kita kerahkan. Sebab itu bisa dibilang infiltrasi. Ya, nggak usah ngomong SDM sekarang, ngomong data dulu, terbuka kepada rakyat. Ya. Kalau kebobolan, ngomong kebobolan. Ya. Jangan diam-diam dong, bikin orang resah. Nanti baru ada kecelakaan, baru kita ribut. Ya. Hari ini soal wartawan panjinews.com yang dicokok polisi. Jadi begini ya, saya tadi sudah nge-tweet juga, saya bilang gini, polisi ini perlu dikasih tahu metode-metode penegakan hukum dalam demokrasi. Ya. Orang berbeda pendapat itu jangan ditangkap. Orang berbeda pendapat itu dijawab dengan pendapat yang lain. Ya. Termasuk kepada istilah-istilah sensitif. Ya. Yang digunakan oleh orang. Karena kan kalau wartawan itu kan dia punya kartu wartawan, dia resmi, apalagi kalau perusahaan persnya itu punya badan hukum, itu resmi. Jadi kalau wartawan menulis, polisinya nggak setuju, ya suruh wartawan lain yang menulis. Jangan karena orang menulis lalu orang ditangkap. Saya berbeda dengan kalau misalnya ada situs yang tidak terdaftar, ya kan?
ada penulis yang kita tidak kenal identitasnya, ya tentu beda. Tapi kalau yang namanya wartawan, medianya ada, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan menciduk wartawan seperti itu adalah setback yang jauh sekali ke belakang. Ya, zaman-zaman yang sudah kita lampaui dan kita tidak mau kembali lagi ke sana. Jadi saya ingin polisi ini belajarlah, ya, mengerti sedikit, tidak usah menghibur presiden dengan cara begini, ya, nggak usah dengan cara ini, kekanak-kanakan. Ya. Wartawan itu ada aturannya, ada lembaga pemegang kode etiknya, ada dewan pers yang dia bisa dilaporkan kalau dia melanggar kode etik, dan juga ada penegakan hukum, dia bisa dilaporkan ke polisi juga kalau dia melakukan tindakan yang melawan undang-undang. Jadi nggak boleh lagi cara-cara begini, ya. Saya ingin polisi belajar lebih baik, ya, jangan dikendalikan oleh tujuan lain selain dari penegakan hukum. Ya. Saya kira itu. Kapan ya? Malam ini. Apa nih masalahnya apa? Ya, jadi saya mengajak kita untuk menjadikan haul Gus Dur itu sebagai refleksi tentang pemikiran-pemikiran besar, ya. Sebab apapun tugas kita kepada yang sudah meninggal adalah mengenang pikiran-pikiran besarnya. Dan Gus Dur adalah salah seorang pemikir besar yang reputasinya bukan cuma lokal tetapi juga internasional. Oleh karena itu pada haul dia yang ke berapa ini, kita tolong dicantumkan nanti yang keberapanya itu, kita perlu menggunakan momentum ini untuk mengenang pikiran-pikiran besar Gus Dur, terutama ide-ide beliau tentang bagaimana agama dan negara itu dapat dilihat dalam perspektif yang sejalan seiring, bukan bertentangan dan saling menyalahkan.